Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 225. Jam 10 Albert mengantarkan Brianna ke apartemennya, tapi terjadi keributan di unit milik Daniel Clinton itu. Ada Galen di sana, juga pria tua buncit yang entah siapa bersama. Valerie. Elena memekik senang melihat Brianna. Dia menghambur ke sisi Brianna. "Ini ada apa?" tanya Brianna. "Entahlah." Galen mengamuk dan kesini membawa pria tua itu. Katanya dia papanya. "Valerie," ucap Brianna tegang. "Lalu itu." Brianna menunjuk-nunjuk tumpukan baju Valerie yang sedikit berserakan. "Valerie diusir dari unitnya oleh papanya," bisik Elena. "Oh, ya Tuhan. Dia bukan papa tiri Valerie. Apa mungkin salah satu teman kencan semalam Valerie?" batin Brianna. "Galen, ada apa ini?" tanya Brianna tajam. Galen hanya mendengus kasar. "Aku akan membeberkan rahasia sahabatmu pada semua orang biar mereka tahu kalau Valerie." Brianna dengan tenaga besarnya segera menendang kedua tungkai Galen keras, lalu menarik paksa lelaki itu menuju unit apartemen Valerie. Brianna mendorong masuk Galen, hingga lelaki itu tersungkur di lantai. "Kau tidak punya hak membeberkan kehidupan pribadi Valerie," hardik Brianna. "Kamu sudah tahu rupanya. Kalau begitu, menikahlah denganku, maka rahasia sahabatmu akan tetap kusimpan rapat selamanya." Galen bangkit tapi lalu menyeringai sebal melihat seseorang yang muncul di belakang Brianna. Dia adalah Albert. Kemudian muncul Valerie bersama lelaki tua tadi. Untung saja Elena tidak ikut. Dia harus segera ke lokasi syuting karena sudah sangat terlambat gara-gara ulah Galen dan Valerie. Yang tidak dia mengerti. "Ada apa ini?" tanya Albert waspada. "Aku tidak kenal lelaki ini, tapi dia mengajakku ke apartemen milik wanita teman kencanku, tapi entah kenapa dia mengoceh tidak jelas hendak melaporkan Valerie pada istriku." "Jelas si lelaki tua." Albert mengernyit dan menoleh pada Brianna, sementara Galen terbahak. "Katakan saja pada semua orang kalau aku memang seorang pelacur." Valerie memekik keras. Brianna membekap mulut Valerie dan memeluknya. "Kamu apa-apaan sih, Val? Aku sekalipun tidak membuka rahasiamu, bahkan pada Albert sekalipun," ucap Brianna. Valerie menepis tangan Brianna dari mulutnya. "Tuan Albert yang terhormat, sudah tahu semua cerita tentang penjebakan Brianna, bukan?" Dia sama sekali tidak ternoda atau tersentuh oleh lelaki lik itu. Valerie menunjuk Galen. Lalu Valerie membeberkan pada Albert siapa sesungguhnya dirinya. Albert terhenyak. Dia tak bisa berkata apa-apa setelah mendengar kisah singkat Valerie, yang terpaksa bekerja sama dengan Galen. "Kau, Galen, silakan beberkan pada dunia, aku tak peduli. Aku lebih tak rela Brianna masuk perangkapmu yang licik. Sadarlah, Brianna tidak pernah menyukaimu dan seumur hidupnya dia tidak akan pernah respek padamu karena caramu sungguh licik." Valerie berkata tanpa rasa takut lagi, andai semua orang mengetahui sisi kelamnya. Valerie tak ingin Brianna terlibat berada di bawah ancaman karena berkaitan dengan sisi gelap yang dia lalui. Galen mendengus kesal. Kau beberkan semua pada Brianna tentang rencana kita. Kau tahu akibatnya jika seluruh kampus tahu siapa kamu. Sudah kubilang katakan saja pada dunia siapa aku. Aku tak peduli, teriak Valerie, menatap tajam Galen. Namamu akan rusak. Kau akan dilabeli perempuan rendahan, Valerie. Galen putus asa karena sudah jelas kehilangan kesempatan berkali lipat untuk mendapatkan Brianna dengan memanfaatkan rahasia Valerie. Aku tak peduli, memang nyatanya seperti itu. Malam ini aku telat melayani teman kencanku gara-gara kamu. Silakan video dan ikuti kegiatanku di kamar hotel bersama lelaki ini.
Valerie menggandeng lelaki tua berperut buncit yang masih tampak kebingungan itu. Galen menyugar rambutnya frustasi. "Bri, jangan takut. Lanjutkan hubunganmu dengan Om Albertmu. Aku pamit duluan. Sudah telat. Besok pagi aku harus ngampus." Valerie menarik lelaki tua itu keluar dari unitnya. Albert dan Brianna berdiri tanpa kata melihat Galen yang merasa salah tingkah di depan Albert. Aura Albert yang hanya berdiri diam tanpa kata entah kenapa membuat Galen ciut. Jelas dirinya memang kalah telak. Akhirnya Galen keluar dari unit Valerie seraya mendengus. Sebal sekaligus malu. Brianna bernapas lega dan menghempaskan tubuhnya di kursi. Albert meminta penjelasan lebih dari Brianna. Akhirnya Brianna menceritakan perjalanan kelam yang dilalui Valerie. Setelah Brianna bercerita, Albert terdiam beberapa saat. Lalu dia meremas jemari Brianna. "Jika semua kontrak yang dijalani Valerie selesai, jangan biarkan sahabatmu tetap berjalan di jalan yang dia lalui kini. Apa dia bersedia bekerja di perusahaanku? Gajinya mungkin tidak akan sebesar tip-tip teman kencannya, tapi aku ingin dia membuka lembaran baru di hidupnya." Brianna menatap lekat Albert. "Tolong rahasiakan kisah Valerie dari Bunda Dane atau siapapun. Aku tak ingin orang-orang memandang remeh Valerie. Mohon Brianna." Albert mengangguk mantap. "Valerie sudah menjagamu dengan sangat baik. Tentu saja. Aku pun harus melakukan sesuatu untuknya, percayalah." Albert mengelus kepala Brianna. Lembut. Brianna tidur gelisah di atas tempat tidurnya. Sudah jam 1 malam, Elena masih juga belum pulang syuting. Kemana anak itu? Iya. Ditelepon nggak diangkat-angkat juga. Memang besok dia nggak kuliah sampai mau jam 2 malam belum pulang juga. Gerutu Brianna seraya kembali menghubungi Elena. Karena merasa khawatir, Brianna keluar kamar lalu mengetuk pintu kamar Daniel. Tak lama Daniel muncul membuka pintu dengan wajah setengah mengantuk. "Ada apa, Bri?" tanya Daniel. "Artis sok laku itu belum pulang juga." "Ini sudah jam berapa?" tanya Brianna cemas. Daniel menguap lalu tersenyum. "Kakak seneng deh kamu mencemaskan Elena." "Ish, siapa yang mencemaskan dia?" "Enggak, tuh." Brianna kembali berbalik. Brianna lagi pulang ke rumahnya. Papanya pulang dari luar negeri. Dia enggan pulang sebetulnya. Rumahnya mengingatkannya pada ibunya. Tapi karena papanya pulang, mau tak mau dia harus pulang. Ucap Daniel menghentikan langkah Brianna. "Berapa hari papanya pulang?" Daniel mengedikkan bahu. Dasar artis sok laku. Datang seenaknya, pulang juga nggak bilang." Brianna menggerutu dan kembali masuk kamarnya. Daniel tersenyum senang melihat Brianna mengkhawatirkan Elena. Kedua gadis seumuran itu memang jarang akur, tapi sebetulnya mereka saling menyayangi dan kompak. Pulang ke rumah sendiri nggak bilang-bilang, tahu gitu aku tidur nyenyak aja dari sore." Brianna mengirimi Elena pesan, dan tertidur pulas dengan cepat karena hatinya sudah tidak gelisah setelah mengetahui Elena pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Brianna baru mendapat balasan dari Elena. "Sorry semalam ngantuk berat. Pulang syuting jam 10 terus ngobrol lama sama papa sampai jam 12. Setelahnya tepar. Cie ada yang khawatir sama aku." "Khawatir? Apa kangen?" Brianna membaca pesan balasan dari Elena lalu berdecih. Siapa yang kangen dia?" "Kangen. Ada juga, aku bisa bebas bergerak lagi, tidur sendirian." Brianna bangkit dari tempat tidur lalu segera mandi. Hari ini dia dan Valerie akan berangkat kerja bersama. Valerie sangat senang karena Albert menawarinya kerja di perusahaannya. Sebentar lagi
Kontraknya dengan para pelanggannya akan segera berakhir dan dia ingin hidup sederhana. Lalu meninggalkan apartemen. Valerie sibuk memilih baju formal, dia belum sempat membeli baju yang kira-kira pantas untuk dipakai kerja. Brianna sudah keburu masuk unitnya. "Kamu ngapain aja? Ayo, ini sudah jam berapa?" Brianna bingung melihat tumpukan baju di atas kasur Valerie. "Calon suamimu mendadak banget mau interview aku hari ini. Aku belum siap beli baju-baju kerja," sahut Valerie. "Pakai yang ada saja dulu. Ini banyak bajumu yang sopan dan formal. Pakai ini saja." Brianna memberi saran. "Ini cukup oke memangnya?" tanya Valerie sangsi. "Hei ayo cepat pakai. Nanti sepulang kerja kita shopping, hunting baju-baju buat kerja," ucap Brianna. Valerie segera menuruti saran Brianna karena waktu cepat berlalu. "Aduh, kok aku deg-degan, mana macet pula. Sudah telat ini, Bri." Valerie gelisah saat sudah berada di jalan, di tengah kemacetan lalu lintas. "Ya kamu kelamaan milih baju. Hari pertama interview sudah telat," gerutu Brianna dengan senyum kecil. "Kamu sering telat, ya?" "Enggak, tapi mepet saja waktunya. Baru kali ini telatnya nyaris 15 menit. Enggak apa-apa, nanti aku kasih penjelasan sama Albert. Enaknya yang calon istri bos. Telat juga bebas," ujar Valerie. "Enggak gitu juga. Enggak bisa bebas, aku tetap harus mengikuti aturan perusahaan, Val," sahut Brianna. Kemacetan pun terurai. Brianna segera tancap gas. Keduanya tiba di kantor dan langsung menemui Albert. "Tasmu taruh di mejaku dulu saja, ayo," ujar Brianna. "Valerie." Bayu melongo melihat Brianna muncul bersama Valerie. Valerie terkejut melihat Bayu ada di kantor Albert. "Loh, kalian saling kenal?" tanya Brianna. Valerie kebingungan hendak menjawab apa. "Ibu Brianna," dipanggil Pak Albert segera ke ruangannya, ujar salah seorang staf. "Oh, iya. Ayo, Val." Brianna segera menggamit Valerie yang terpaku melihat Bayu. Bayu sendiri tak melepaskan pandangannya hingga Brianna dan Valerie masuk ruangan Albert. "Nggak boleh lihat yang baru dan bening. Langsung itu mata nggak ngedip," tegur Laras pada Bayu. Bayu baru tersadar. "Oh, aku mengenal gadis yang bersama Brianna. Namanya Valerie. Apa dia karyawan baru? Akan bekerja di perusahaan ini?" tanya Laras. Bayu hanya mengedikan bahu. 45 menit berlalu. Laras dipanggil ke ruangan Albert dan memperkenalkan Valerie sebagai pengganti autor lupa namanya kemarin yang kasus pencurian desain berlian. Brianna. Laras pun mengenalkan Valerie pada semua staf di ruangan. Bayu sampai tidak berkedip karena ternyata Valerie adalah teman Brianna, begitu pun sebaliknya. "Kamu kenal Val di mana?" tanya Brianna. "Belum lama, kenal di jalan." Kekeh Bayu tidak menyebutkan secara detail awal perkenalannya dengan Valerie. "Dunia ternyata hanya selebar daun petai China, ya?" sahut Brianna. "Dia di tim sekretaris?" tanya Bayu. "Hei ajari Val, G," ucap Brianna senang karena ternyata Bayu mengenal Valerie. "Pasti," sahut Bayu bersemangat. Istirahat pun tiba, Bayu menjejeri langkah Brianna dan Valerie. "Baik, bisa temani Valerie makan siang. Aku sama Pak Albert mau makan siang di luar. Sekalian ada keperluan sembari makan siang." "Val, nggak apa-apa kan aku tinggal makan siang di hari pertamamu kerja?" "Nggak apa-apa, Bri," sahut Valerie. Bayu dan Valerie menuju kantin tapi lalu Bayu menggamit lengan Valerie dan membawanya ke parkiran.
Kita juga makan di luar. Ajak Bayu pada Valeri. Valeri tak bisa mengelak. Dia masuk mobil Bayu tanpa kata. Hingga mobil Bayu meluncur keluar dari perusahaan Perli, barulah Bayu bertanya pada Valeri. Kenapa pesanku hanya kamu baca saja dan teleponku kamu abaikan? Tanya Bayu. Valeri diam tak menyahut. Apa kamu tak mau berteman denganku? Tanya Bayu lagi. Valeri menghela napas dalam. Aku tak mau membuatmu malu karena berteman denganku. Bayu tersenyum kecil. Jangan suka berprasangka jelek pada seseorang. Siapa yang malu berteman denganmu? Niatku tulus ingin berteman denganmu. Rupanya Tuhan meridoi, kamu akhirnya bekerja di Perli dan bertemu lagi denganku. Valeri menunduk. Sebetulnya hatinya merasa senang bertemu dengan Bayu, tapi di sisi lain dia merasa tidak enak hati jika Bayu terang-terangan dekat dengannya di depan banyak orang. Aku takut ada yang mengenaliku dan mengetahui profesiku saat aku sedang bersamamu. Bayu lagi-lagi tersenyum. Jangan bahas profesimu dulu. Aku hanya ingin berteman denganmu. Nah, sudah sampai. Bayu memarkir mobilnya di depan sebuah restoran yang tidak terlalu ramai tapi cukup banyak pengunjung. Ayo. Bayu menarik tangan Valeri agar berjalan bersisian dengannya. Bayu memilih meja kursi dekat jendela dan agak ke sudut ruangan. Dia segera membuka buku menu. Valeri, tanya seseorang. Valeri menengadah dan dia terkejut. Kamu tidak kuliah. Siang-siang juga kamu melayani para pelangganmu. Nanti malam aku bisa pergi denganmu, kan? Seperti biasa, aku akan transfer sejumlah uang terlebih dulu ke rekeningmu. Ucap seorang pria separuh tua. Valeri gemetar. Inilah yang dia khawatirkan jika pergi bersama lelaki baik-baik seperti Bayu. Jadi kamu melayani lelaki muda juga. Setahuku kamu selalu bermain dengan lelaki-lelaki tua sepertiku, tua tapi punya banyak uang dan memanjakanmu asalkan servismu selalu memuaskan. Kekeh pria tua itu pelan tapi jelas terdengar oleh Bayu. Bayu berdiri, dia memandang tajam pada pria paruh baya di hadapannya. Jaga bicaramu, Pak Tua. Harusnya Anda lebih bisa menjaga sikap di hadapan anak muda dan memberi contoh yang baik. Malam ini Anda tidak bisa pergi dengan Valeri. Dia bersamaku. Bayu menggamit lengan Valeri dan segera pindah tempat duduk ke meja tengah yang lumayan ramai kini. Pria tua itu tidak berani menyusul ke keramaian. Dia menoleh ke meja lain, di sana ada anak dan istrinya. Dia tak mungkin cari masalah hendak memaksa Valeri untuk berkencan dengannya nanti malam di depan anak dan istrinya. Alex muncul di apartemen Leon yang kini jarang sekali ditinggali karena Leon tentu saja pulang ke rumah ke pelukan istri tercinta yang sedang hamil. Ya ampun, kamu di sini. Alex terkejut mendapati Leon sedang berada di pantry. Membuat roti bakar. Dari Bali jam berapa? Tanya Leon santai. Tadi jam 11 malam aku sampai. Kesini mau bersihin apartemen. Tapi ternyata kau di sini. Alex memeluk Leon dari belakang. Kau merindukanku. Guton Leon. Ih, jijai. Alex melepas pelukan lalu mendorong bahu Leon dengan gerakan yang dibuat. Gemulai. Leon mengekeh. Jadi bagaimana keputusanmu? Kau bilang cuma 3 hari tapi malah keenakan libur semingguan di sana. Leon protes. Alex nyengir seraya mengusap tengkuknya. Kak Nawang atau masa lalumu? Tanya Leon. Aku pilih Leonard Darmawangsa, kekeh Alex. Leon tidak menanggapi. Dia hanya duduk dan melahap roti bakarnya. Aku kewalahan tanpamu di sini. Ucap Leon. Bukannya kau bilang aku boleh liburan bahkan 1 bulan di Bali kau izinkan? Sanggah. Alex. Kau gila apa?
Memang mau makan gaji buta. Leon mendengus sebal. Bilang saja kau rindu padaku. Guton Alex.